Pak Fadil. Waalaikumsalam. Pak Fadil apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik ya. Eh, Besok Pak Fadil mau melaksanakan coaching ya? Benar sekali Bu. Praktik coaching model Tirta. Oh gitu, oke. Saya mau menyamakan persepsi. Saya sebagai observer di sini dan Bapak sebagai coach ya. Betul. Oke Pak Fadil, kira-kira Kira-kira target apa yang mau Bapak gali pada coaching model Tirta besok? Untuk target saya dalam coaching tersebut, yang pertama saya ingin menggali tujuan dari coach ini. Yang kedua, mengidentifikasi apa permasalahan yang ada pada coach. Kemudian setelah itu menanyakan rencana aksi apa yang akan dilaksanakan oleh coach, dan yang terakhir meminta komitmen dari coach, serta uh, minta diimplementasikan oleh coach tersebut. Oh gitu. Jadi kira-kira kompetensi coaching apa nih yang mau Bapak kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu keterampilan menggali potensi dari diri coach itu sendiri, di mana dia nanti akan mencari solusi atau permasalahan tersebut yang dia hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimilikinya. Jadi dia yang mencari solusi dan dia juga yang menyelesaikan masalahnya. Oh, oke Pak Fadil. Jadi kira-kira kompetensi apa dari Bapak yang ingin diamati? Ya pastinya pada observasi ini kompetensi yang ingin saya amati yaitu keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang baik. Kemudian juga saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memperdayakan coaching. Mantap Pak, sudah bagus ya. Apa yang ingin ditargetkan untuk coach, begitu juga untuk Bapak sebagai coach. Harapan saya adalah indikator apa yang ingin diraih Pak? Indikator ketercapaian yang akan diraih yaitu coach mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching yang baik. Oke Pak Fadil, udah bagus banget ya. Harapan saya semoga besok pelaksanaan coachingnya berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Oke. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah saya baik juga. Ada apa Bu datang ke sini? Iya Pak, sebenarnya saya ada yang mau saya bicarakan, mau ceritakan sama Bapak. Boleh ya. Bapak ada waktu Pak? Kebetulan hari ini saya lagi jam kosong. Boleh Bu. Jadi begini Pak, saya itu ada sedikit problem di kelas. Jadi saat saya mengajar, itu ada aja anak yang tidak memperhatikan saya Pak, tidak memperhatikan pembelajaran, ada yang mengobrol sendiri, ada yang bermain bersama teman, jadi begitu Pak. Sehingga belajarnya itu ya tidak kondusif lah jadinya. Gitu ya. Nah, jadi apa kira-kira bisa saya bantu ya Bu ya? Saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Oke. Semoga Bapak bisa bersama saya menentukan penyelesaian yang bisa saya dapatkan gitu Pak dari pembicaraan kita. Nah, berdasarkan keluhan Ibu nih, bisa nggak Ibu ceritakan masalahnya itu bagaimana? Begini Pak, kalau saya itu kan mengajar, ya mungkin mengajar saya masih
konvensional ya Pak, masih monoton. Jadi anak itu nampak rasa bosannya begitu Pak, sehingga mereka mau mengikuti pembelajaran saya itu seperti nggak suka begitu Pak. Jadi malas-malasan sehingga mereka yang ngobrol, bermain begitu Pak. Oh, jadi dari cerita Ibu nih, anak-anak nggak fokus gitu ya. Iya betul sekali Pak. Nah, jadi dalam pembicaraan sekarang kita ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita ini? Saya berharap di pertemuan ini saya bisa memperbaiki pembelajaran saya itu, saya menemukan solusi bagaimana caranya sehingga saya bisa melakukan pembelajaran yang betul-betul berpihak pada murid, yang memperhatikan murid ataupun anak-anak itu menjadi konsentrasi fokus sama pembelajaran kita. Baik, mudah-mudahan kita mendapatkan solusinya, Bu ya. Iya, terima kasih ya Pak. Jadi dari hambatan Ibu nih, yang membuat siswa-siswa Ibu itu ketika menerima pengajaran dari Ibu itu, kira-kira apa ya yang menjadi hambatannya? Menjadi hambatan gitu Pak, mungkin kurang menarik begitu Kurang ya, menarik ya. karena saya menjelaskan eh, metode ceramah gitu Pak, mungkin ya kurang ini dengan anak-anak. Jadi mungkin saya dapat simpulkan dari yang Ibu ceritakan, anak-anak Ibu, murid-murid Ibu mungkin merasa jenuh ya Bu ya, Iya apalagi betul betul Pak. pembelajarannya Iya yang berpusat kepada gurunya saja, iya ya. Jadi juga gurunya mungkin terlalu monoton. betul Pak. Ada nggak metode yang ingin Ibu kembangkan? Iya kayaknya saya harus mencari referensi ya Pak untuk metode pembelajaran yang bisa menarik anak-anak ya begitu ya Pak ya. Ya. Jadi menurut Ibu nih, kan Ibu di sini dalam mengajar terlalu menggunakan teacher center ya. Iya. Menurut Ibu ada nggak rencana Ibu atau Ibu menemukan metode atau model pembelajaran yang bisa membangkitkan gairah anak dalam belajar ini? Iya, kayaknya Pak saya harus menerapkan metode-metode pelajaran yang inovatif, yang membuat anak-anak kreatif, kemudian bisa aktif dalam pembelajaran seperti metode pembelajaran problem based learning ataupun PJBL begitu ya Pak ya. Kemudian bisa juga saya dengan metode tutur sebaya bagi yang kesulitan belajar, kemudian melakukan diskusi kelompok, Pak. Rencananya Pak begitu. Dari rencana Ibu seperti itu ya Bu ya. Kira-kira nih dari yang Ibu bilang tadi, menurut Ibu ada nggak yang lebih cocok untuk Ibu terapkan pada pembelajaran Ibu? Iya Pak, saya yang paling utama itu berarti saya harus memperbaiki rencana pembelajaran saya. Jadi perangkat pembelajaran saya harus saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kemudian dengan prosesnya begitu Pak. Jadi kayaknya pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, itu juga bisa saya harapkan untuk menghandle semua kebutuhan peserta didik saya. Jadi Ibu udah tahu nggak nih sebelumnya kebutuhan murid Ibu? Saya sudah melakukan asesmen awal Pak, jadi saya sudah mendapatkan kesiapan belajar anak-anak. Jadi saya sudah mendapatkan informasi bagi anak-anak yang sudah benar-benar sudah siap, yang sedang kemampuannya dan bahkan yang masih sangat perlu bimbingan. Ya. Kira-kira rencana Ibu dalam kesiapan belajar itu selanjutnya apa? Nanti dari kesiapan pembelajaran itu, dari hasil itu kita kan sudah menemukan nama-nama anaknya ya Pak ya. Nah, jadi saya akan membuat kelompok belajar. Jadi kelompok belajar itu saya akan buat sesuai kesiapan belajar tersebut. Gitu ya. Dan juga kira-kira ada hal lain nggak Bu? Kira-kira kayak
medianya mungkin. Iya betul Pak, tadi saya sudah ini yang perangkat pembelajaran itu ya Ya, Pak. Mungkin lembar kerjanya akan saya buat lebih menarik lah Pak. Kemudian medianya mungkin saya menggunakan eh, YouTube melalui Enfocus begitu ya Pak, biar anak-anak semangatlah belajar seperti itu Pak. ya, bagus sekali tuh Bu, yang Ibu bilang tadi. Nah, selanjutnya nih Bu, kira-kira tindak lanjut Ibu apa nih untuk menopang rencana Ibu selanjutnya? Ya, apa Pak tadi? Boleh diulang Pak? Kira-kira nih rencana Ibu kira-kira untuk tindak lanjutnya apa untuk menentukan langkah awal ini? Saya akan segera melakukan rencana tadi. Yang paling utama itu akan menyusun dari perangkat pembelajaran ya Pak, Ya, dan memilih metode yang paling paling tepat untuk materi tersebut. baik. Di situ Ibu saya bisa simpulkan Ibu bisa menggunakan media berdiferensiasi tadi ya, dan Ya, dari apa sumber belajarnya, kemudian dari metode belajarnya mungkin udah sangat bagus Bu ya. Jadi kira-kira dalam hal ini Ibu melibatkan siapa dalam tujuan tersebut? baik, untuk mencapai tujuan yang saya inginkan tadi, saya harus berkolaborasi kayaknya sama teman sejawat, kemudian mungkin meminta bantuan dengan orang-orang yang atau teman-teman yang sudah memiliki kompetensi di bidangnya gitu, untuk mengembangkan perangkat mengajar tadi. Dan ada lagi nggak Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk eh, bekerja sama dalam hal ini? Saya akan minta ke kepala sekolah ya Pak, bisa saya eh, ajak untuk mengobservasi saya, mungkin supervisi gitu ya Pak, atas pembelajaran yang saya lakukan, untuk melihat peningkatan perubahan yang terjadi begitu ya Pak, dari kelas saya tersebut. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira dalam rencana tersebut ada nggak target Ibu supaya nih bisa terlaksana dengan baik? Ya, target saya dalam melaksanakan rencana itu, saya berharap rencana itu berjalan dengan baik sehingga menghasilkan eh, capaian tujuan yang tadi saya harapkan. Anak-anak bisa lebih fokus, lebih gembira, bahagia, konsentrasi saat belajar, dan mereka sudah tidak ada lagi yang ngobrol. Mereka ngobrol dalam artian mereka berdiskusi, begitu harapan saya. Ya, bagus sekali Bu nampaknya ya. Ibu bisa menemukan solusi Ibu sendiri, Ibu bisa menjawab pertanyaan Ibu dengan bagus. Nah, dan yang saya harapkan pada pertemuan ini Ibu bisa lebih meningkatkan lagi ya. Ibu Baik. gimana perasaannya setelah di coaching? Iya Pak, perasaan saya benar-benar lega Pak. Ada ya? Iya, sebenarnya dari permasalahan saya itu ya saya sendiri bisa Iya, menentukan iya. solusinya ya Pak ya. Makanya kita ini Terima kasih ya Pak. memang harus saling ini ya Bu ya, Iya, terbuka ya untuk iya. masalah kasus-kasus belajar siswa ya. Mungkin itu aja yang mungkin bisa dapat kita diskusi pada hari ini Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak canggung ya, terakhir. Assalamualaikum Pak Fadil. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar nih Pak Fadil hari ini? Alhamdulillah sangat baik saya Bu. Iya, baik ya. Pak Fadil, ini saya kemarin Pak Fadil udah melaksanakan kegiatan coaching ya. Betul. Iya, saya mau menanyakan nih apa indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan pada saat pasca pra coaching kemarin. Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang
coach sampaikan. Di situ saya menangkap kata kunci dari coach tersebut serta pernyataan-pernyataan yang timbul daripada coach tersebut. Oke Pak Fadil, ini saya mau menyampaikan hasil observasi saya kemarin tentang coaching Pak Fadil, boleh ya? Boleh, silakan. Oke, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Fadil udah baik ya, sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak sudah menangkap apa kata kunci dari coach dan Bapak juga membuat pertanyaan terbuka. Oke, lanjut selanjutnya adalah menurut Bapak kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya adalah saya ingin berlatih untuk membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga berlatih dalam memberdayakan coaching. Baik Pak Fadil, kapan nih ada waktu kita untuk merefleksikan hasil dari observasi untuk kedepannya? Insya Allah bulan depan bisa. Oke, bulan depan ya. Oke Pak Fadil, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk mendengarkan hasil observasi prakocinnya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan kompetensinya juga tercapai ya Pak Fadil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.